Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1366. Mereka setuju. Tuan Guo sedikit terkejut. Lagi pula, perubahan formasi yang tiba-tiba sebelum pertandingan akan membawa terlalu banyak faktor yang tidak pasti. Jika dia adalah tim pertukaran barat, dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkan pihak lain mengubah formasi mereka sebelum pertandingan. Yah, tunggu saja kita bertiga naik, kata Longsa. Apa yang kamu katakan kepada mereka, dan mereka setuju denganmu? Tanya Old Guo. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya mengatakan kepada mereka bahwa aku akan mengalahkan mereka, dan mereka setuju untuk melepaskan kita, kata Longsa. Ini cara yang bagus. Stephen Lin mengangguk. Kudengar kamu menolak penunjukan Olaf itu. Longsa menatap Stephen Lin dan bertanya. Berita Anda sangat terinformasi, kata Stephen Lin. Jika saya seorang Raja Suci, siapapun yang berani memprovokasi saya akan merobek mulutnya dan menghancurkan wajahnya. Anda sangat mengecewakan saya, kata Longsa. Jadi aku Raja Suci, kamu bukan, kata Stephen Lin. Jika aku bisa meninggalkan tanah pengasingan pada saat itu, Raja Suci bukanlah dirimu, kata Longsa. Jika kamu cukup kuat, kamu tidak akan terjebak di pengasingan, kata Stephen Lin. Wajah Longsa menjadi gelap, dan tepat ketika dia akan terus mengatakan sesuatu, Kai Hui di samping berkata, tidak perlu dikatakan, bersiaplah untuk bermain, wajah mereka hilang, aku ingin kamu mendapatkannya kembali. Ya, Longsa mengangguk, Mengangguk, dia memimpin dua lainnya ke arena. Wasit di tempat kejadian juga mendapat daftar baru saat ini. Teman-teman hadirin yang terhormat, menurut diskusi persahabatan antara panitia penyelenggara dan tim pertukaran seni bela diri barat, di stasiun campuran 3 lawan 3 ini, Kerajaan Naga akan mengirim 3 prajurit baru untuk menghadapi tim pertukaran barat. Mari kita undang ketiga prajurit ini ayo. Teriak wasit. Ada ledakan diskusi di tempat kejadian. 3 prajurit naga baru saja melakukan pemanasan di lapangan, tetapi sekarang klan naga telah mengubah formasi mereka. Ini benar-benar tidak terduga, dan banyak orang asing bahkan langsung bersiul. Mencemooh, karena di pendapat mereka, Longguo tampaknya sedikit tidak menarik. Longsa memimpin 2 anggota pemburu iblis untuk berdiri di panggung kompetisi, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Ketika ejekan terdengar di tempat kejadian, Longsa tiba-tiba mengangkat tangannya, menghadap mereka yang mencemooh penonton langsung mengangkat jari tengahnya. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi membuat marah penonton, dan ejekan di tempat kejadian tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih keras. Apa yang kamu lakukan? Ini sangat vulgar, kata pejabat yang duduk di sebelah Stephen Lin dengan cemberut. Selama kamu bisa menang, apalagi yang penting, Kai Hui berkata dengan ringan. Para pejabat sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak banyak bicara. Kami akan membuktikan kepada Anda bahwa tidak peduli siapa yang diganti, hanya ada satu hasil akhir. Orang asing yang berdiri di hadapan Longsa berkata dengan wajah dingin. Aku berbeda dari sampah tadi. Longsa melengkungkan bibirnya dan berkata, jika kamu pikir aku adalah sampah tadi, maka kamu akan sengsara. Hahaha, kalian telah kehilangan 4 pertandingan. Dalam berturut-turut, jika kamu benar-benar tidak seperti sampah itu, mereka membiarkanmu pergi, mengapa menunggu sampai sekarang, siapa yang tidak berpura-pura? Orang asing itu berkata dengan jijik. Longsa tersenyum dan tidak banyak bicara. Permisi, bisakah kita memulai pertarungan? Tanya wasit. Ya. Orang asing itu mengangguk. Longsa juga mengangguk. Oke. Sekarang saya umumkan bahwa pertemuan pertukaran seni bela diri Timur Barat ini, pertandingan campuran 3 lawan 3 yang pertama, dimulai sekarang. Wasit berteriak keras. Atas perintah wasit, ejekan di tempat kejadian tiba-tiba menghilang, dan semua orang melihat ke lapangan dengan saksama.
Sebelum ini, negara naga telah kalah 4 pertandingan berturut-turut, dan banyak orang dari negara naga bahkan meninggalkan lapangan lebih awal, dan sisanya adalah mereka yang tidak menyerah, dan mereka masih memiliki harapan tertentu di hati mereka. Untuk melihat pembalikan yang mengejutkan dari klan naga. Penonton asing itu ingin melihat prajurit asing terus menghancurkan prajurit naga, dan dalam pertempuran jarak dekat 3 lawan 3 ini, kerajaan naga berubah di tempat, dan pendatang baru dengan sombong mengangkat jari tengah, jadi mereka berharap itu beberapa prajurit asing dapat merobohkan prajurit kerajaan naga. Di bawah perhatian begitu banyak orang, tindakan Long Sa mengejutkan semua orang. Saya melihat Long Sa merentangkan tangannya, dan menggerakkan 2 bawahan di sekelilingnya. Kedua bawahan di sekitarnya sepertinya tahu apa yang dimaksud Long Sa. Mereka mundur beberapa langkah bersama, berjalan langsung ke tepi arena kompetisi, lalu berdiri di sana dengan tangan terlipat, dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Long Sa berdiri sendirian di tengah panggung kompetisi, menghadapi 3 kekuatan asing. "Apa yang kau lakukan?" tanya orang asing itu. "Ini cukup untukku sendiri," kata Long Sa dengan ringan. "Desir." Kata-kata Long Sa ini segera menyebabkan kegemparan di arena seni bela diri. Long Sa sebenarnya berencana untuk bertarung 3 lawan 1. Arogansi apa ini? Jika Anda mengatakan bahwa klan naga memenangkan 4 pertandingan berturut-turut sebelumnya, berapa banyak orang yang akan percaya bahwa Anda dapat melakukannya sekarang karena Anda 1 lawan 3? 1 lawan 3, di mata semua orang, itu benar-benar tidak masuk akal, itu benar berpura-pura memaksa. Dan itu pasti akan disambar petir. Bahkan penonton di Longguo tidak tahan lagi, dan banyak orang yang mencemooh. Tentu saja, ada juga beberapa penggemar fanatik klan naga yang bersorak saat melihat Long Sa begitu sombong. "Kai Hui, Long Sa terlalu besar, itu tidak baik, karena penampilan jus buah. Kekuatan keseluruhan prajurit di dunia setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya." 3. Kata Old Guo. "Bukan karena para prajurit dunia menjadi lebih kuat, tetapi para prajurit klan nagamu terlalu lemah," kata Kai Hui dengan nada menghina. Pada saat ini, di panggung kompetisi, Long Sa mengulurkan tangannya dengan bangga, dan mengaitkan jarinya ke 3 orang asing yang menghadapnya. "Ayo," kata Long Sa. Ketiga orang asing itu tidak berbicara omong kosong, dan bergegas menuju Long Sha dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat 3 orang yang bergegas mendekat, Long Sa mencibir. Dia sudah menjadi master nomor 1 klan naga sebelum dia memasuki tanah pengasingan. Sekarang setelah dia mengasah dirinya di tanah pengasingan selama beberapa dekade, kekuatannya semakin meningkat. Sebagai seorang pejuang, Long Sa memiliki kepercayaan diri yang mutlak dan dapat dengan mudah menghancurkan ketiga orang ini. Dalam sekejap, ketiganya datang ke sisi Long Sa, mengepung Long Sa dalam posisi segitiga, lalu melancarkan serangan pada saat bersamaan. Tanpa rasa takut, Long Sa langsung menyerang salah satu dari ketiganya. Ledakan. Long Sa meninju punggung seseorang di depannya. Tetapi pada saat ini, kepalan tangan satu orang di sisi kiri dan kanan telah mendarat di atasnya. Long Sa tidak kenal takut, dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk langsung memblokir tinju lawan. Bang-bang 2 kali. Tubuh Long Sa sedikit gemetar. Kulit Long Sa juga sedikit berubah. Meski kedua pukulan ini tidak membahayakan tubuhnya, kekuatan yang terkandung dalam tinju itu di luar imajinasinya. Sebelum dia sempat memikirkannya, Long Sa segera menyerang orang lain, dan saat ini, orang yang dipaksa mundur oleh Long Sa sudah bergegas. 3 lawan 1, ini adalah duel yang sangat seru. Long Sa terus-menerus dipukul oleh mereka bertiga, dan pada saat yang sama terus mendorong mereka mundur. Dia menunjukkan sisi yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat di klan naga sejak awal pertemuan pertukaran ini hingga saat ini. Namun, apa yang dia hadapi adalah 3 negara adidaya barat, yang masing-masing meminum jus buah dalam jumlah yang tidak diketahui.
Kekuatan tempur individu mereka tidak sebaik Longsa, tetapi jarak dengan Longsa tidak jauh di belakang. 3 dari mereka terkepung dalam keadaan ini. Longsa bisa bertarung dengan mereka pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Longsa secara bertahap kehilangan angin. Tubuhnya terus-menerus dipukul dengan keras, dan setiap pukulan berat adalah akumulasi. Ketika akumulasi ini mencapai tingkat tertentu, tubuhnya tidak dapat lagi menahan pukulan berat ini semudah sebelumnya, jadi dia hanya dapat memilih untuk mengubah taktik. Dari ketangguhan frontal hingga serangan mengembara. Namun, ini sama sekali tidak berguna, karena dia menghadapi 3 orang. Dikelilingi oleh 3 orang, jelajahnya tidak bisa memainkan peran yang cukup sama sekali. Dalam sekejap mata, Longsa jatuh ke dalam kesulitan besar. Tolong aku. Longsa menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan kalah, jadi dia berteriak keras kepada 2 orang yang masih menonton pertunjukan. Mereka berdua tidak berharap Longsa membutuhkan bantuan mereka. Setelah mendengar Longsa meneriakkan kata tolong aku, keduanya tertegun sejenak, tetapi mereka masih bergegas ke Longsa dengan cepat untuk bergabung dalam pertempuran. Kekuatan kedua orang ini juga sangat kuat. Dengan bergabungnya keduanya, Longsa langsung membalikkan situasi pertempuran. Mereka bertiga benar-benar menekan ketiga prajurit barat, saling memukuli seperti anjing yang berduka. Bunuh mereka. Longsa membisikkan perintah kepada 2 lainnya. Ketika 2 lainnya mendengar perintah dan hendak mencari kesempatan untuk menyingkirkan para pejuang barat di depan mereka, tiba-tiba terdengar ledakan di tempat kejadian. Waktunya bertarung, teriak wasit. Mendengar suara wasit, prajurit barat berhenti pada saat bersamaan. Mereka semua menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka bahwa 3 petarung yang masuk kembali ke lapangan akan begitu kuat. Jika bukan karena mereka dipercayakan dengan 1 dan 3 orang, dan mereka menghabiskan terlalu banyak uang. Banyak waktu dalam hal ini, hasil akhir dari game ini pasti tidak seperti sekarang. Namun, prajurit barat itu berhenti bergerak, tetapi kedua pemburu iblis yang menerima perintah itu tidak berhenti bergerak. Mereka semua adalah orang jahat. Untuk menyelesaikan tugas, siapa yang peduli dengan apa yang dikatakan wasit? Di bawah kepemimpinan Longsa, keduanya langsung menyerang 3 prajurit barat yang telah berhenti bertempur. Para pejuang barat yang telah berhenti tidak menyangka bahwa Longsa dan yang lainnya akan terus menyerang, dan tertangkap basah oleh pukulan keras, beberapa terbang terbalik dan beberapa jatuh langsung ke tanah. Berhenti, teriak wasit dan bergegas masuk ke lapangan. Pada saat yang sama, staf di sebelahnya juga bergegas masuk. Longsa dan 2 pria di bawahnya tidak peduli sama sekali, dan bergegas menuju 3 prajurit yang terluka parah. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Longsa dan yang lainnya. Hentikan. Bab 1367. Stephen Lin berdiri di depan Longsa dan yang lainnya, dan berkata dengan wajah gelap, hentikan. Longsa dan yang lainnya semua berhenti. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk menyingkirkan ras alien yang kuat. Apa yang kamu lakukan? Longsa bertanya dengan wajah gelap. Ini juga merupakan kesempatan untuk mendiskreditkan seluruh komunitas seni bela diri kerajaan naga kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Stephen Lin bertanya balik. Longsa mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan menatap Stephen Lin, namun akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan serangan. Pada saat yang sama, para prajurit barat di kejauhan menyerbu bersama di bawah kepemimpinan Olaf. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah mengatakan bahwa pertempuran sudah berakhir? Kenapa kamu terus menyerang? Olaf bergegas ke lapangan dengan bersemangat dan berteriak. Lusinan kekuatan super barat di sekitar Olaf langsung mengepung Longsa dan yang lainnya. Setiap orang memiliki amarah dan niat membunuh di wajah mereka, seolah ingin menelan Longsa hidup-hidup. Di tempat kita, selama pertempuran dimulai, hanya kematian yang bisa mengakhiri pertempuran, kata Longsa tanpa ekspresi. Oke, bagus,
Aku tidak pernah membayangkan bahwa kerajaan naga, yang mengklaim sebagai tempat suci seni bela diri di dunia, akan menggunakan trik tercela seperti itu. Karena kamu mengatakan bahwa hanya kematian yang dapat mengakhiri pertempuran, maka jangan salahkan kita. Semuanya dengarkan perintahku, bunuh ketiga orang ini. Olaf menunjuk Longsha dan yang lainnya dan berteriak. Ekspresi Longsha dan yang lainnya berubah. Mereka merasa kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk melawan belasan negara adidaya ini. Jika orang-orang ini benar-benar bertarung bersama, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, dan akan langsung terbunuh di panggung kompetisi. Prajurit barat yang menerima perintah dari Olaf baru saja akan menyerang, tetapi Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam, ini adalah wilayah klan naga, siapa yang berani mencoba? Sebagai satu-satunya raja suci di dunia, Lin kata-kata Stephen masih sangat penting. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang tidak berani bergerak. Tuan Saint King, apakah Anda Dragon Clan benar-benar ingin menggertak orang lain? Jika itu masalahnya, maka para prajurit di seluruh dunia akan menyingkirkan Dragon Clan Anda. Kata Olaf dengan wajah gelap. Klan naga tidak pernah menggertak orang lain. Stephen Lin berkata, melirik ketiga orang yang baru saja terluka parah oleh serangan diam-diam, dan berkata, ketiganya terluka, apakah mereka harus segera dikirim untuk perawatan? Itu baru pada saat itulah semua orang mengira memang ada 3 orang. Prajurit itu terluka, tetapi semua orang baru saja bersemangat, jadi mereka melupakan ketiga orang ini. Staf medis, kirim ketiganya untuk perawatan. Perintah Stephen Lin. Ya, beberapa orang berjas putih segera membawa pergi ketiga orang yang terluka itu. Kalian, turunlah, dan aku akan memberimu penjelasan, kata Stephen Lin kepada Hope Warriors di sekitarnya. Orang-orang itu saling memandang, lalu ke Olaf. Tuan Sengwang, kami tidak akan pergi sampai Anda memberi kami jawaban yang memuaskan tentang masalah ini, kata Olaf dengan wajah gelap. Apakah kamu tidak ingin aku melawanmu? Aku akan melawanmu dan membiarkan mereka pergi, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Olaf berbinar gembira, lalu dia berkata, tidak apa-apa, karena kamu adalah Raja Suci, aku akan memberimu wajah, kalian semua turun. Olaf adalah salah satu prajurit barat. Saat dia membuka mulutnya, semua prajurit barat di lapangan keluar dari lapangan. Hanya Stephen Lin, Olaf, dan Longsha yang tersisa di atas panggung. Arena dipenuhi dengan ejekan dan teriakan di seluruh langit. Prajurit negara naga benar-benar sampah. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu masih melakukan serangan diam-diam. Orang-orang negara naga, lihat, ini prajuritmu, apakah kamu malu? Banyak penonton asing mengutuk keras Longsha dan yang lainnya di lapangan, dan penonton Longguo yang duduk tidak jauh dari mereka. Penonton di Longguo benar-benar diam, dan semua orang memiliki ekspresi memalukan di wajah mereka. Akhirnya, penonton kerajaan Yulong tidak tahan lagi. Berpura-pura menjadi kamu, mengatakan kamu ingin satu untuk melawan 3, tapi ternyata itu adalah serangan diam-diam yang tidak tahu malu. Benar-benar memalukan bagi prajurit kerajaan naga kita, dan memalukan bagi seni bela diri kerajaan naga. Pergilah, pergi, pergi. Longguo penonton juga meneriaki Longsha dan yang lainnya di lapangan. Mereka benar-benar dianiaya, yang membuat mereka sangat tak tertahankan. Perilaku Longsha dan yang lainnya benar-benar membangkitkan kemarahan publik dari seluruh orang, tidak peduli apakah mereka dari kerajaan panjang atau orang asing, mereka semua berdiri bersama saat ini. Pada awalnya, Longsha berkata bahwa seseorang akan melawan 3 orang. Banyak orang di kerajaan panjang merasa bahwa waktunya telah tiba untuk merasa bangga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Longsha masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Alangkah baiknya jika mereka membantu. Melihat fajar kemenangan, meskipun semua orang sedikit menyesal bahwa pemenang tidak ditentukan di akhir pertandingan, kinerja mereka bertiga memang bagus dan banyak orang yang puas. Pada akhirnya,
tidak ada yang menyangka mereka akan ada di dalam game. Setelah selesai, serang prajurit barat. Perilaku seperti itu benar-benar menghapus kebaikan kecil yang dimiliki Longsha dan yang lainnya untuk orang lain, dan menggantinya dengan rasa jijik yang ekstrim. Sasaran kritik publik, tikus jalanan, idiom ini menggambarkan Longsha saat ini. Longsha penuh ketidakpedulian. Baginya, sayang sekali dia gagal membunuh ketiga prajurit itu. Biarkan mereka mengatakan apapun. Bagaimanapun, klan naga yang malu, bukan pemburu iblis mereka. Diam. Stephen Lin berdiri di lapangan dan mendengarkan ejekan dan teriakan selama sekitar 1 menit, lalu dia membuka mulutnya untuk menenangkan lingkungan, karena dengan cara ini, kemarahan penonton akan dilampiaskan sampai batas tertentu, jadi mereka benar-benar bisa mendengarnya. Masuk dan bicara. Jelas, penonton yang telah curhat sebentar memang telah mendapatkan kembali banyak kewarasan saat ini. Jadi setelah Stephen Lin menyuruh mereka diam, mereka perlahan menjadi tenang. Stephen Lin mengambil mikrofon, melihat sekeliling penonton dan berkata, "Atas nama klan naga, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada para prajurit di barat dan terlebih lagi kepada para prajurit yang terluka." Setelah berbicara, Stephen Lin berpaling ke para prajurit di barat. "Ada busur di sana." Dan kemudian dia membungkuk lagi ke auditorium tempat penonton barat berada. Stephen Lin, sebagai Raja Suci Kerajaan Naga dan Raja Naga dari klan Naga, busurnya penuh beban. Banyak penonton barat yang awalnya marah merasa jauh lebih baik setelah melihat Stephen Lin membungkuk. Adapun para prajurit barat itu, suasana hati mereka relatif lebih baik, bagaimanapun, identitas Stephen Lin ada di sana. "Kesalahan yang dibuat oleh klan naga kami tidak akan menemukan alasan untuk memaafkan diri kami sendiri. Apa yang baru saja terjadi adalah kesalahan kami, jadi saya di sini untuk mengumumkan hasil berurusan dengan 3 orang termasuk Longsha." Stephen Lin berkata, menatap Longsha. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk berurusan denganku." Longsha berkata dengan dingin. Stephen Lin mengabaikan Longsha, dan mengambil mikrofon dan berkata pada dirinya sendiri, "Longsha, anggota Departemen Perburuan Iblis di bawah klan naga, serta Cui Zijia dan Pan Binlong, memutuskan untuk mengurung mereka selama seminggu karena melanggar secara terang-terangan. Sportivitas. Hukuman. Kurung selama seminggu. Apakah kamu gila?" kata Longsha bersemangat. "Jika Anda tidak menerima keputusan hukuman, Anda dapat menanggapi pimpinan langsung Anda dalam 3 hari kerja, dan pimpinan langsung Anda akan mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, silakan pergi dari sini," kata Stephen Lin. "Stephen Lin, kamu menyalahgunakan kekuatanmu untuk menyerang para pembangkang," kata Longsha dengan wajah gelap. "Longsha, diam." Kai Hui yang duduk tidak jauh berkata dengan dingin. Longsha mengerutkan kening dan menatap Kai Hui. "Kami menerima hukumannya," kata Kai Hui. "Hukuman?" Longsha menggertakkan giginya, meskipun dia tidak marah, tetapi sejak Kai Hui mengatakannya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Ayo pergi." Longsha memberi perintah, berbalik dan pergi bersama 2 orang lainnya. Stephen Lin dan Olaf adalah satu-satunya yang tersisa di medan kompetisi. "Tuan Olaf, atas nama saya sendiri, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda sekali lagi, dan berharap ketiga seniman bela diri yang terluka itu dapat pulih secepat mungkin," kata Stephen Lin. "Karena Tuan Seng Wang mengatakan demikian, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, Tuan Seng Wang, klan naga harus lebih mempertimbangkan karakter pihak lain ketika merekrut orang, seperti 3 orang tadi yang tidak memiliki integritas. Orang seharusnya tidak bergabung dengan klan naga, agar tidak mendiskreditkan klan naga," kata Olaf. "Saya akan mengingat saran Tuan Olaf," kata Stephen Lin. "Tuan Saint King, karena insiden seperti itu telah terjadi, saya menyarankan agar huru hara 3 lawan 3 berikutnya tidak dilakukan, dan langsung masuk ke bagian pertunangan bebas," kata Olaf. Apa yang disebut janji temu gratis adalah sorotan kedua dari pertemuan pertukaran hari ini.
Jika para pejuang dari kedua belah pihak ingin menemukan seseorang untuk bersaing, mereka dapat menemukan seseorang untuk bersaing satu sama lain. Pada saat ini, kedua belah pihak tidak akan mempertimbangkan satu sama lain. Kekuatan orang lain. Anda bisa selama Anda mau. Oke. Stephen Lin mengangguk. Karena ini pertandingan langsung, saya punya keinginan lama. Saya harap Tuan Sengwang bisa memuaskan saya, kata Olaf. Tolong beritahu saya, kata Stephen Lin. Saya selalu sangat mengagumi Tuan Sengwang. Apakah itu karakter atau kekuatan? Tuan Sengwang adalah panutan bagi kita semua. Saya di sini hari ini. Saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk bersaing dengan Tuan Sengwang. Tentu saja, Tuan Sengwang Tuan Wang, Anda bisa menolak. Lagi pula, Anda memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, dan jika Anda kalah dalam pertarungan dengan orang yang tidak dikenal seperti saya, itu jelas sangat tidak ekonomis. Kata Olaf. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, namun, saya di sini untuk menjadi juri tamu hari ini, jadi saya harap Anda dan saya bisa bertarung setelah semua janji temu selesai, agar tidak mempengaruhi kemajuan persidangan. Pertemuan pertukaran. Petik 2. Oke, ya, tidak ada masalah. Maka saya ingin berterima kasih kepada Tuan Raja Suci kami di sini, kata Olaf, mengepalkan tinjunya dengan sikap bermartabat, lalu berbalik dan keluar dari ring pertandingan. Semuanya, pertukaran seni bela diri Sino Barat akan berlanjut, dan bagian selanjutnya adalah sesi pertempuran bebas. Harap tunggu dan lihat, kata Stephen Lin, menyerahkan mikrofon ke pembawa acara di sebelahnya, lalu berbalik untuk pergi. Bab 1368 Ketakutan akan perang. Akhirnya terselamatkan sedikit gambar. Stephen, terima kasih, kata Tuan Guo dengan emosi saat melihat Stephen Lin berjalan kembali ke kursi tamu. Stephen Lin mengangguk, lalu duduk. Jika kita bisa membunuh ketiga orang itu, bagaimanapun juga itu akan menjadi hal yang baik bagi kita, kata Kai Hui. Jika hanya membunuh orang dapat menyelesaikan masalah, maka dunia ini pada dasarnya tidak akan memiliki masalah bagi saya, kata Stephen Lin dengan ringan. Kai Hui, cara berburu setan di masa lalu tidak akan berhasil sekarang. Jika ketiga orang itu mati hari ini, itu pasti akan menyebabkan konflik besar antara prajurit timur dan barat, dan seni bela diri kerajaan naga bahkan mungkin menjadi terkenal karena aku tidak tahu keseriusan masalah ini. Guo Lao berkata dengan bersemangat. Bagaimana dengan konfliknya? Bagaimana dengan ketenarannya? Selama kita cukup kuat dan kejam untuk mengalahkan semua musuh, atau bahkan membunuh mereka, siapa yang berani mengatakan bahwa kita salah? Siapa yang berani menjadi musuhku? Kai Hui berkata dengan dingin. Cukup kuat. Apakah Anda mengacu pada Longsha? Satu musuh tiga berpura-pura agresif, dan akhirnya menyerang lawan secara diam-diam. Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Ini hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman Longsha tentang kekuatan mereka. Selain itu, tiga prajurit di barat pasti yang terbaik di antara mereka. Kalau tidak, Longsha tidak akan bisa mengalahkan ketiganya, kata Kai Hui. Kamu sudah terlalu lama berada di tanah pengasingan, dan kamu tidak tahu seperti apa dunia luar. Orang yang menurutmu sangat kuat mungkin sudah berada di level biasa di luar, kata Stephen Lin. Hehe. Kai Hui hehe tanpa berkata apa-apa, mengekspresikan sikapnya dengan diam. Old Kai, setelah munculnya jus buah, kekuatan prajurit di seluruh dunia telah meningkat pesat. Memang benar Longsha dan yang lainnya kuat, tetapi mereka tidak dapat mengikuti kecepatan dunia ini. Mari kita pertahankan rendah hati, kata Guo Lao. Apa yang kamu pikirkan adalah apa yang kamu pikirkan, kata Kai Hui, berdiri dan pergi tanpa ekspresi. Hei, Guo tua menghela nafas. Sulit bagimu, sungguh luar biasa bisa bekerja dengannya lebih dari 20 tahun yang lalu, kata Stephen Lin. Kai Hui selalu sangat percaya diri, bahkan sombong. Kali ini dia membawa orang-orang dari tanah pengasingan. Jika tidak ada jus buah,
orang-orang di bawahnya bahkan bisa bersaing dengan Raja Naga, kata Guo Lao. Tapi dunia telah berubah terlalu banyak, kata Stephen Lin. Ya, meskipun dia memiliki mata dan telinga di luar untuk menanyakan tentang dia, sulit untuk mengubah beberapa konsepnya yang mengakar. Hanya setelah dia benar-benar bersaing dengan pohon kehidupan dia akan tahu bahwa beberapa dari kognisinya benar. Bagaimana bodoh, kata Guo Lao. Pada saat itu, bagaimana jika dia bekerja sama dengan orang-orang dari pohon kehidupan? Stephen Lin bertanya dengan suara rendah. Bekerja sama dengan orang-orang dari pohon kehidupan. Ini tidak mungkin. Kai Hui setia kepada klan naga, jadi dia akan tinggal di pengasingan selama beberapa dekade. Jika dia memiliki hati yang berbeda, dia pasti sudah lama meninggalkan pengasingan. Kali ini, dia hanya ingin membuktikan dirinya lagi, atau mengambil kembali apa yang dia anggap miliknya, dan dia tidak akan mengkhianati klan naga, kata Guo Lao. Mungkin dia tidak akan mengkhianati, tapi bagaimana dengan orang-orang di bawahnya? Bawahannya semua orang jahat. Orang-orang ini tidak memiliki garis bawah dan moralitas di hati mereka. Minum jus buah bisa membuat mereka lebih kuat, yang sangat menarik kepada orang-orang ini. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mendapat masalah, kata Stephen Lin. Kami telah memikirkan hal-hal ini sejak lama, tetapi Anda tidak perlu khawatir, seseorang dalam perburuan iblis akan menatap orang-orang ini, kata Guo Lao. Apakah seseorang akan menatap orang-orang itu? Stephen Lin tertegun sejenak, lalu matanya tiba-tiba membelalak. Maksudmu, hitam tua? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alasan mengapa Raja Naga Hitam kembali ke Sekte Kai Hui adalah karena Kai Hui adalah pembimbingnya? Tanya Old Guo. Begitulah. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Tugas utama Raja Naga Hitam adalah memantau orang-orang di bawah Kai Hui dan mencegah terjadinya kecelakaan. Cukup memantau orang-orang itu dengan kekuatannya, kata Guo Lao. Siapa yang melakukan ini? Stephen Lin bertanya. Raja Naga Hitam memutuskan sendiri. Nyatanya, dia juga memiliki perasaan terhadap Kai Hui. Kali ini, dia kembali ke keluarga Kai Hui. Di satu sisi, dia berkata ingin mengawasi orang-orang itu, dan di sisi lain, dia juga ingin melindungi Kai Hui, kata Guo Lao. Raja Naga Hitam memandangi seseorang yang tidak bersuara, dan tidak menyangka akan begitu bernostalgia, kata Stephen Lin dengan emosi. Jangan bicara tentang Raja Naga Hitam. Meskipun kamu telah menyelesaikan situasi hari ini, itu masih tidak baik bagi kami. Kami kalah 4 game berturut-turut, dan ada serangan diam-diam di game kelima. Bahkan jika pihak kami menang beberapa pertandingan, itu hanya sedikit pemulihan. Terlalu sulit untuk memulihkan situasi sepenuhnya. Dalam pertemuan pertukaran ini, tidak peduli apapun, kita akan kalah, hei. Guo Lao menghela nafas tak berdaya. Stephen Lin memandang panggung kompetisi dengan ekspresi serius. Bagaimana situasi ini dapat sepenuhnya dibalik hari ini? Bagi Stephen Lin, ini adalah masalah besar, tetapi bagi penonton, situasi hari ini sangat memalukan. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau etika bela diri, para prajurit negara naga telah tertinggal jauh. Dari kemenangan total jihad hingga hari ini, kesenjangan yang sangat besar membuat banyak orang sulit menerimanya. Pada saat ini, di bidang kompetisi, setelah istirahat sejenak, wasit melangkah ke lapangan. Pesilat mana yang ingin bersaing dengan orang lain selanjutnya, dia bisa memasuki arena sendiri, kata wasit dengan lantang. Di sisi prajurit kerajaan naga, semua orang saling memandang dengan cemas. Beberapa pertempuran sebelumnya membuat mereka memahami sebuah kebenaran, yaitu para prajurit barat yang datang untuk bertukar kali ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dengan kognisi seperti itu, siapa yang berani bermain dengan mudah? Godaan untuk bermain sebenarnya sangat besar, karena jika menang, maka Anda akan menjadi pahlawan. Namun, tanpa pengetahuan yang cukup tentang lawan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan menang.
Seiring waktu berlalu, tidak ada gerakan di sisi prajurit negara naga, tetapi di sisi prajurit barat, seorang pria dengan kepala gundul dan tubuh berotot melompat ke platform kompetisi terlebih dahulu. Tubuhnya jatuh dari langit dan menabrak platform kompetisi dengan keras, seluruh tanah tampak bergetar. Namaku Alonso. Siapapun dari kalian yang ingin bersaing denganku bisa datang, kata pria botak itu dengan lantang. Ini Alonso. Battle Saint Alonso. Seru banyak orang. Alonso ini adalah salah satu dari 100 orang yang dikanonisasi dalam jihad terakhir. Meski peringkatnya relatif rendah saat itu, dia juga orang suci, 100 besar dunia. Dan sekarang setelah beberapa bulan berlalu, kekuatannya pasti akan mengalami peningkatan besar dengan bantuan Jus. Mereka di klan naga yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang melawan orang-orang ini hanyalah beberapa raja naga. Meski mereka dikanonisasi bersama, masih mustahil untuk mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Alonso. Cao Fang, pergilah. Seseorang di antara prajurit kerajaan naga memberi saran. Yang bernama Cao Fang adalah pria pendek dengan kepala gundul. Orang ini adalah ahli terkenal di klan naga, dan dia dianugerahi gelar Battle Saint dalam Perang Suci terakhir, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Raja Naga dari klan naga. Mendengar saran dari orang-orang di sekitarnya, Cao Fang ragu-ragu. Dalam pertemuan pertukaran ini, tugas banyak orang diatur, tetapi tugasnya adalah berpartisipasi dalam pertempuran bebas. Jika lawannya bukan wali perang, maka dia tidak keberatan bertarung dengan lawan, jadi masih ada sedikit peluang untuk menang, tapi saat ini yang pertama dari sisi prajurit barat adalah wali perang, yang membuatnya merasa tiba-tiba ketakutan. Dia juga ingat bahwa Alonso berusia 89 tahun dalam jihad dan dia berusia 86 tahun. Peringkat kedua orang itu sangat dekat, artinya kekuatannya juga mirip. Dalam keadaan seperti itu, Alonso minum jus buah selama beberapa bulan, dan energinya hanya bertambah 3%, tidak ada jaminan bisa mengalahkan Alonso sepenuhnya. Jika mode Deatchas dihidupkan, kekuatan tempur dapat ditingkatkan banyak, tetapi kuncinya adalah durasinya hanya beberapa detik, dan setelah mengaktifkan mode ini, semua energinya akan dikonsumsi, dan kemudian dia ingin kembali ke kemajuan pengisian daya saat ini. Mungkin ini akan menjadi tahun monyet. Dengan banyak pertimbangan, Cao Fang akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Dia bisa menunggu prajurit barat datang dengan seseorang yang bukan orang suci perang, dan kemudian dia akan mengalahkan lawan dan berhasil memenangkan kemenangan pertama di kerajaan naga, lalu dia akan menjadi pahlawan. Ada beberapa orang yang berpikiran sama dengan Cao Fang. Orang-orang ini memilih untuk tidak bertarung tanpa yakin bisa menang. Dan karena beberapa orang ini menolak untuk bertarung, tidak ada seorang pun yang berani bertarung di pihak prajurit kerajaan naga. Alonso berdiri di panggung kompetisi selama hampir 1 menit, namun tak ada pergerakan dari Dragon Warriors. Adegan seperti itu menyebabkan semburan ejekan di tempat kejadian. Aku takut bertarung, kata Stephen Lin dengan cemberut. Ya, Tuan Guo mengangguk, wajahnya sangat serius. Di mana orang-orang seperti Guan Feibai? Mengapa tidak ada satupun dari 10 dewa perang teratas yang datang? Tanya Stephen Lin. Kali ini dikatakan bahwa ini adalah pertukaran seni bela diri antara timur dan barat. Faktanya, ini terutama para prajurit klan naga dan aliansi UKC. Mereka tidak menemukan siapapun di luar asosiasi. Secara alami, itu sulit bagi kami untuk menemukan Guan Feibai dan mereka. Guo Lao menjelaskan. Kita tidak bisa menunggu seperti ini, kata Stephen Lin. Benar-benar tidak mungkin, kamu harus pergi dulu, kata Guo Lao. Ya, Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, di panggung kompetisi, Alonso melirik semua orang di klan naga, dan berkata dengan nada menghina, kalian prajurit kerajaan naga benar-benar mengecewakan. Tidak ada yang berani bertarung denganku. Jika kalian seperti ini, kembalilah bertani. Ejekan Alonso membuat para prajurit naga sedikit gelisah,
dan penonton kerajaan naga di tempat kejadian bahkan meneriakkan kata tantangan dengan penuh semangat. Akhirnya, seorang prajurit dari kerajaan naga melompat ke atas panggung. Ini adalah pria parubaya yang terlihat seperti orang biasa. Zhao Yue, kerja bagus, teriak seseorang dengan semangat. Zhao Yue, ayo. Seseorang segera mengikuti dan berteriak. Akhirnya seseorang berdiri. Zhao Yue juga seorang suci pertempuran, dan dia berada di peringkat ke-72 ketika dia dianugerahi seorang suci. Dia seharusnya memiliki kesempatan, kata Tuan Guo dengan bersemangat. Mari kita lihat, kata Stephen Lin. Bab 1369. Di panggung kompetisi, kedua petarung dengan cepat mulai bertarung. Kekuatan Zhao Yue cukup kuat, jenis yang bisa menduduki peringkat teratas di seluruh klan naga, tetapi kekuatan Alonso juga sangat kuat. Dua orang datang dan pergi di lapangan, adegan pertempurannya sangat spektakuler. Namun, seiring berjalannya waktu, Zhao Yue secara bertahap kehilangan pijakan. Situasi seperti itu membuat para penonton sangat cemas. Mereka tidak ingin melihat prajurit negara naga kalah lagi. Begitu banyak orang mulai bersorak untuk Zhao Yue. Zhao Yue mengalihkan pikirannya ke satu sisi, dan hanya menyalakan mode serangan maut dari kerangka tentara. Dengan dibukanya mode, kekuatan tempur Zhao Yue telah meningkat pesat dalam waktu singkat, langsung menekan Alonso. Alonso dipukul mundur oleh Zhao Yue, dan ada sorak-sorai meriah di tempat kejadian. Namun, situasi seperti itu tidak membuat Zhao Yue senang, karena Zhao Yue tahu bahwa mode serangan maut memiliki batas waktu, dan begitu tidak ada cara untuk mengalahkan lawan dalam waktu terbatas, energi tulang prajurit akan sepenuhnya habis. Dikonsumsi setelah waktu berlalu, maka yang menyapanya adalah serangan balik penuh Alonso. Alonso sepertinya tahu bahwa kekuatan bertarung Zhao Yue sangat kuat selama periode ini, jadi dia benar-benar menyerang, memilih bertahan, dan terus bergerak menjaga jarak dari Zhao Yue, menghabiskan waktu sebanyak mungkin. Dalam sekejap mata, waktu untuk tuduhan kematian telah berakhir. Kekuatan ofensif Zhao Yue tiba-tiba turun beberapa persen. Dan dalam keadaan seperti itu, Alonso melancarkan serangan balik terhadap Zhao Yue. Hasil pertempuran diputuskan dalam sekejap. Zhao Yue dikirim terbang oleh pukulan berat Alonso, dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Alonso berdiri diam, tidak terus mengejar Zhao Yue, melainkan mengacungkan jempol ke arah tubuh Zhao Yue, lalu memutar tangannya 180 derajat sehingga jempolnya menghadap ke bawah. Sampah, kata Alonso. Bajingan. Zhao Yue menopang tubuhnya dengan kuat, dan ingin terus menyerang, tetapi dihentikan oleh wasit. Pertukaran seni bela diri, klik dan berhenti. Kata wasit. Zhao Yue mengertakkan gigi, dan benar-benar ingin mengatakan bahwa dia masih bisa bertarung, tetapi ketika dia berpikir bahwa jika dia terus bertarung, dia mungkin berada dalam situasi yang lebih buruk, jadi dia menelan kata-kata itu. Ada semburan sorakan di tempat kejadian, tapi sorakan itu bukan dari penonton Longguo, tapi dari penonton luar negeri. Ini adalah kemenangan lain untuk prajurit barat. Jika Anda tidak menghitung yang sebelumnya dengan Longsha, ini sudah menjadi kemenangan kelima untuk prajurit barat. Prajurit negara naga benar-benar ditekan, dan mereka ditekan tanpa emosi. Ayo sekali lagi, pertarungan ini tidak cukup menyenangkan. Datang dan lawan aku dengan beberapa orang yang kuat. Alonso mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan menatap para prajurit kerajaan naga di luar lapangan dengan tatapan tegas dan berteriak. Ada keheningan di sisi prajurit negara naga, semua orang menundukkan kepala, atau memalingkan muka. Tak ada yang berani maju bertarung, karena Alonso sudah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan jika kekuatan semacam ini berasal dari klan naga, itu pasti cukup untuk berada di peringkat di bawah Raja Naga. Setahun yang lalu, ia bahkan mampu berdiri bahu-membahu dengan Raja Naga. Siapa yang berani melawannya?
Zhao Yue baru saja impulsif, dan bukan karena dia tidak melihat akhirnya, dia dipukuli langsung di lapangan. Betapa memalukannya itu. Bersabarlah sekarang, setidaknya itu memalukan bagi semua orang. Tidak ada yang berbicara adegan seperti itu membuat penonton Longguo yang sudah tidak puas semakin tidak puas. Ayolah, meski kamu tidak bisa menang, setidaknya kamu punya pernyataan. Bagaimana kamu bisa menjadi kura-kura? Kamu adalah naga. Banyak orang berteriak kegirangan, betapa mereka berharap para prajurit naga di lapangan bisa berdiri, bahkan jika Anda tidak bisa menang, Anda tetap harus membuat pernyataan yang kuat, jangan biarkan orang berpikir Anda pengecut. Orang-orang dari klan naga. Ini sangat mengecewakanku, kata Stephen Lin. Prajurit klan naga ini adalah prajurit dalam sistem, dan mereka memiliki tunjangan kesejahteraan yang lebih tinggi, sehingga mereka juga kehilangan kekuatan dan dorongan prajurit di dunia seni bela diri. Mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Justru karena kekhawatiran dan pengorbanan seperti itu, ketika mereka menghadapi lawan yang tak terkalahkan, mereka lebih suka dihina daripada mengambil tembakan dengan mudah, karena jika mereka menembak, mereka akan kehilangan muka, dan jika tidak, mereka akan kehilangan muka. Akan kehilangan muka. Sikap bijaksana ini membuat Stephen Lin sangat tidak puas. Menurutnya, seorang pendekar harus memiliki momentum seorang pendekar, meski tidak bisa mengalahkannya, dia harus bertarung. Bagaimana mungkin seorang pendekar barat memamerkan kekuatannya di wilayahnya sendiri? Hei, Guo tua menghela nafas. Para pejuang ini semuanya adalah elit dari klan naga, dan yang terburuk dari mereka adalah pejabat tingkat ketiga dari klan naga, yang mirip dengan pemimpin tertinggi dari beberapa departemen, jadi wajar bagi mereka untuk memiliki kekhawatiran, dan bahkan dia dan Chen Hongyu tidak bisa mengubah ini. Mungkinkah ini situasi seni bela diri kerajaan naga saat ini? Tidak ada prajurit kerajaan naga yang berani bersaing denganku. Aku sangat kecewa, kata Alonso sambil menggelengkan kepalanya, berbalik dan langsung turun dari panggung. Penonton asing di tempat kejadian memberikan sorakan yang meriah, tetapi di sisi Longguo, lebih banyak orang telah berdiri dan memilih untuk pergi. Hari ini, penampilan prajurit negara naga mengecewakan mereka. Mereka tidak ingin melihat prajurit asing memamerkan kekuatannya, apalagi melihat prajurit negara naga menciutkan kepalanya. Oleh karena itu, pergi dari sini adalah pilihan terbaik. Dengan berakhirnya Alonso, pejuang barat lainnya berdiri di atas panggung. Kekuatan prajurit ini jauh lebih rendah dari Alonso, dan dia bukan orang suci perang, jadi setelah dia memasuki tahap kompetisi, langsung ada prajurit dari kerajaan naga yang memilih untuk bertarung. Adegan intimidasi seperti itu membuat penonton Longguo semakin kecewa. Dan apa yang terjadi setelahnya semakin mengecewakan para penonton kerajaan naga. Di mata banyak orang, pertempuran ini sudah pasti, karena para pejuang barat yang berpartisipasi dalam pertempuran itu tidak kuat, dan mereka gagal dianugerahkan dalam perang suci sebelumnya. Di sisi lain, di sisi Longguo, mereka yang muncul dalam jihad adalah orang-orang yang dianggap kuat setelah dianugerahi orang suci, dan kekuatan tempur mereka adalah menghancurkan lawan mereka. Meski banyak orang yang tidak puas dengan intimidasi para prajurit kerajaan naga, jika mereka akhirnya bisa meraih kemenangan pertama dengan sikap menghancurkan, maka semua orang masih bisa bahagia. Alhasil, setelah beberapa menit adu sengit, kedua kubu gagal menentukan pemenang. Kegagalan memberitahu pemenang sebenarnya berarti kegagalan para prajurit kerajaan naga, karena Anda adalah wali perang, dan lawan bukanlah wali perang. Situasi seperti itu benar-benar menghancurkan hati para penonton kerajaan naga. Awalnya ribuan penonton dari negeri naga, setelah pertempuran ini, hanya tersisa kurang dari 100 orang. Auditorium yang semula padat, kini hanya diisi beberapa orang berpasangan dan bertiga. Para pemimpin pusat olahraga juga mencari alasan untuk mengucapkan selamat tinggal setelah pertempuran. Sejauh mana puing-puing meningkatkan prajurit masih jauh lebih rendah daripada jus buah.
kata Guo Lao. Ini di satu sisi, di sisi lain, pandangan mental kita tidak sebaik yang lain, kata Stephen Lin. Ya, Guo tua mengangguk. Lagi pula, itu terlalu nyaman dan kehilangan keliarannya, kata Stephen Lin, berdiri dan berjalan langsung ke kelompok prajurit naga di depan. Saat ini, pertempuran terakhir baru saja berakhir. Tidak ada pemain baru dari prajurit barat, dan hal yang sama berlaku untuk prajurit naga. Stephen Lin tiba-tiba berjalan menuju para prajurit naga, yang menarik perhatian banyak orang. Raja Suci. Prajurit naga menyapa Stephen Lin ketika mereka melihat Stephen Lin mendekat. Stephen Lin memasang wajah dingin, tidak menyapa siapapun, berdiri di depan semua orang dengan tangan di belakang. Meskipun Stephen Lin belum berbicara, semua prajurit naga telah merasakan tekanan yang mengerikan dari Stephen Lin. Apakah kamu malu? Stephen Lin bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah banyak prajurit naga tiba-tiba memerah. Raja Suci, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Seseorang berdebat dengan bersemangat. Apakah kamu tahu apa arti kata Wu? Stephen Lin memandang pihak lain dan bertanya. Pihak lain sedikit membeku dan menggelengkan kepalanya. Kata Wu mewakili kekuatan, keuletan, pantang menyerah, kerja keras, dan keberanian, dan prajurit adalah orang-orang dengan kualitas seperti itu. Jelas, Anda hari ini tidak layak menjadi prajurit. Memanggil Anda telah kehilangan wajah klan naga, dan kamu juga telah kehilangan muka para prajurit kerajaan naga, kata Stephen Lin. Semua prajurit naga menunjukkan ekspresi malu. Setelah pertemuan pertukaran selesai, semua orang akan membatalkan semua keuntungan dan posisi dan menunggu pemrosesan, kata Stephen Lin. Semua orang memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Raja Suci, kamu tidak berhak melakukan ini, kata seseorang. Apakah saya memiliki hak untuk melakukan ini? Bukan, terserah Anda. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia mengabaikan orang-orang ini dan berbalik untuk berjalan ke arena seni bela diri terdekat. Melihat Stephen Lin berjalan menuju panggung kompetisi, beberapa penonton Longguo yang tersisa semuanya bersemangat. Kali ini, Stephen Lin menjadi tamu di pertemuan pertukaran, jadi tidak ada yang mengira Stephen Lin akan bisa memainkan pertandingan. Sekarang Stephen Lin tiba-tiba berjalan ke panggung kompetisi, banyak orang langsung menaruh harapan di hati mereka. Jika Stephen Lin bermain, maka Longguo akan memenangkan setidaknya satu pertandingan. Meskipun Stephen Lin memenangkan permainan sebagai Raja Suci, itu agak jelek, tapi bagaimanapun juga itu adalah kemenangan. Ada sorak-sorai berpasangan dan bertiga dan ejekan besar. Ejekan datang dari penonton asing. Mereka sepertinya sudah memikirkan apa yang akan dilakukan Stephen Lin, jadi mereka mendesis untuk mengungkapkan emosinya. Stephen Lin berjalan ke panggung kompetisi, mengambil mikrofon dari pembawa acara, dan menatap Olaf. Tuan Olaf, pertemuan pertukaran hari ini hampir berakhir. Anda selalu berharap untuk bertarung dengan saya. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan seperti itu, kata Stephen Lin. Hahaha, terima kasih, Tuan Seng Wang, telah memberi saya kesempatan seperti itu. Sejujurnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda para prajurit negara naga akan begitu tak tertahankan. Bahkan jika Anda kalah beruntun, Anda masih malu-malu. Saya harap, Tuan Seng Wang, Anda bisa memberi Anda kehidupan yang baik untuk naga. Pejuang nasional berwajah panjang, kata Olaf sambil berjalan lurus menuju panggung kompetisi. Bab 1370. Dengan sekejap, Olaf melompat ke atas ring. Prajurit naga tidak bisa mewakili prajurit naga. Rasa malu prajurit naga tidak berarti bahwa prajurit naga juga memalukan. Kerajaan naga memiliki tanah yang luas dan sumber daya yang kaya, dan orang-orang yang mampu muncul dalam jumlah besar. Apa yang Anda lihat kali ini hanyalah jumlah mereka sangat sedikit. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat datang dan berjalan-jalan di sekitar wilayah kerajaan naga,
Anda dapat melihat banyak pusat kekuatan kerajaan naga di luar imajinasi Anda, kata Stephen Lin dengan ringan. Benarkah? Aku selalu berpikir bahwa klan naga mewakili seni bela diri kerajaan naga, tetapi memikirkannya, bagaimana para petarung klan naga bisa mewakili kerajaan naga. Jika itu aku tidak akan membiarkan mereka mewakili kerajaan naga. Setelah semua, mereka terlalu lemah secara fisik dan mental, kata Olaf sambil tersenyum. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, kata Stephen Lin tanpa diduga. Olaf tertegun sejenak, dan bertanya, menurutmu begitu? Tentu saja, kami tidak pernah menyangkal kekurangan kami, dan hanya dengan menghadapi kekurangan kami dapat menjadi lebih kuat. Kata Stephen Lin. Baik. Penonton kerajaan naga berteriak keras. Stephen Lin mengungkapkan aspirasi banyak penonton kerajaan naga. Bagi mereka, alasan mengapa mereka marah dan kecewa bukan karena para prajurit naga tidak bisa mengalahkan lawan, karena kali ini para prajurit naga tidak menggunakan barisan terkuat untuk menghadapinya. Itu, untuk prajurit barat, sangat dapat diterima bagi prajurit naga untuk kalah dari lawan. Yang paling mereka kecewakan adalah kepengecutan para prajurit naga, yang jauh lebih tidak nyaman daripada kalah. Jika para prajurit naga ini bisa menyadari rasa malu mereka dan berani, maka rakyat kerajaan naga akan terus mendukung mereka. Tuan Sengwang benar. Namun, ada kenyataan bahwa selama kerajaan naga Anda tidak memperkenalkan jus kehidupan, jarak antara Anda dan kami akan menjadi lebih besar. Anda seharusnya telah melihat pertempuran hari ini, banyak beberapa bulan lalu, kekuatan orang sebanding, tetapi dalam beberapa bulan, ada kesenjangan besar antara kekuatan orang-orang ini, semua karena jus kehidupan. Olaf berkata dengan lantang. Kata-kata Olaf membuat banyak orang termenung, bahkan membuat hati banyak prajurit naga gelisah. Ya, jika mereka juga dapat mengambil sari kehidupan, maka mereka pasti tidak akan jauh lebih lemah dari para prajurit barat itu, dan bahkan lebih kuat dari mereka. Lagi pula, banyak dari mereka masih memiliki kerangka organik di tubuh mereka. Dengan tambahan jus buah, benar-benar tak terkalahkan. Pohon kehidupan masih merupakan organisasi yang sangat jahat yang secara resmi kami akui. Organisasi ini menggunakan tubuh manusia sebagai bahan mentah untuk menghasilkan jenis jus buah kehidupan yang sama. Tidak peduli apapun jus saat ini tidak dapat menyembunyikan bahwa pohon kehidupan dulu untuk dosa yang dilakukan, kerajaan naga akan terus berpegang teguh pada prinsipnya dan menghentikan jus kehidupan di luar perbatasan. Di sini saya juga menyarankan semua negara yang bekerja sama dengan pohon kehidupan, dan semua orang yang menggunakan jus kehidupan, jika mereka tidak memutuskan hubungan dengan pohon kehidupan jika Anda tidak berhenti meminum jus kehidupan, Anda akan menderita. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, Tuan Sengwang, Anda sangat mirip dengan orang-orang kerajaan naga yang menutup negara mereka lebih dari 200 tahun yang lalu. Gelombang jus kehidupan tidak dapat dihentikan, dan jus kehidupan pasti akan membawa umat manusia ke ketinggian baru. Dan cepat atau lambat, kerajaan naga Anda akan mengalami suatu hari, saya akan tersingkir dari dunia ini dan menjadi eksistensi terendah di dunia ini, kata Olaf sambil tertawa lebar. Keberadaan di bawah. Stephen Lin berkata sambil mencibir, Tuan Olaf, jangan lupa, orang terkuat di dunia ini adalah saya. Itu hanya bentuk lampau, mungkin. Anda beberapa bulan yang lalu. Orang terkuat di dunia ini, tapi sekarang. Denganku di sini, orang terkuat di dunia ini bukan lagi dirimu. Hari ini, aku secara pribadi akan menjatuhkanmu dari tahta nomor 1 di dunia, dan aku akan membiarkanmu secara pribadi rasakan keajaiban jus kehidupan. Saya, yang tidak dikenal beberapa bulan yang lalu, menjadi yang terkuat di dunia hanya dalam beberapa bulan dengan bantuan jus kehidupan. Ini adalah keajaiban yang hanya dapat diciptakan oleh Sang Pencipta, dan pohon hidup adalah Sang Pencipta, Dewa dunia ini. Olaf menatap Stephen Lin dengan mata membara dan berkata dengan lantang. Minum terlalu banyak jus akan menyebabkan halusinasi. Tanya Stephen Lin.
Haha, apakah ini halusinasi? Tuan Saint King, Anda akan tahu setelah mengalaminya sendiri. Ayolah, Tuan Saint King. Saya telah menunggu pertempuran ini untuk waktu yang sangat lama. Seluruh klan naga, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk melawanku, kata Olaf, meraung keras, mengayunkan tangannya dengan kuat dan menghancurkan tinjunya di dadanya, mengeluarkan suara tumpul, menatapnya, dia tampak seperti gorila yang marah. Tunggu sebentar, kata Stephen Lin. Kenapa, kamu ingin kembali pada kata-katamu? Olaf bertanya. Aku tidak ingin menyesalinya, aku hanya ingin kamu merasakan apa kekuatan absolut itu, kata Stephen Lin. Kekuatan absolut. Olaf mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Semua yang bisa bertarung di sisimu, maju. Stephen Lin menunjuk ke kamp prajurit barat tidak jauh dari sana. Apa? Mata Olaf membelalak kaget. Para prajurit barat di kejauhan itu juga terkejut dengan kata-kata Stephen Lin, dan mereka semua memandang Stephen Lin. Apakah saya tidak membuatnya cukup jelas? Saya ingin mengalahkan Anda sendirian, mengerti? Kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin menyebabkan keheningan singkat di seluruh arena seni bela diri. Saat berikutnya, seluruh arena meledak. Terlalu sombong, bahkan jika kamu adalah Raja Suci, kamu tidak bisa mengalahkan lusinan ahli super sendirian. Bukankah Stephen Lin ini gila? Dia berencana untuk mengalahkan mereka sekaligus. Banyak penonton asing berteriak penuh semangat. Di sisi lain, penonton Longguo memiliki ekspresi yang lebih terkejut di wajah mereka. Stephen Lin sebenarnya ingin melawan mereka semua, yang tampak luar biasa bagi mereka. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik barat ini bukanlah kucing atau anjing. Ada beberapa orang suci perang di antara mereka. Olaf yang lebih kuat. Selama jihad, Stephen Lin dan Dork Nowotsku juga melakukan pertempuran berdarah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menentukan pemenangnya. Sekarang menghadapi Olaf, kemenangan Stephen Lin sangat mengesankan, dan dia ingin melawan semuanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat dibesar-besarkan dan tidak bisa dipercaya. Mungkinkah Stephen Lin ingin menggunakan metode ini untuk mengembalikan wajah yang hilang dari para prajurit naga? Jika dia benar-benar dapat mengenai semuanya, itu dapat diselamatkan, tetapi masalahnya adalah masalah ini terlalu sulit, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Apakah kamu yakin? Apakah kamu ingin satu mengalahkan kita semua? Olaf bertanya. Baiklah. Stephen Lin mengangguk, dan berkata dengan ringan, biarkan mereka semua muncul. Wajah Wang. Namun, Tuan Seng Wang, saya masih perlu berbicara dengan mereka tentang masalah ini dan membuat beberapa pengaturan agar pemandangan tidak terlalu kacau, kata Olaf. Aku akan memberimu 5 menit, apakah itu cukup? Stephen Lin bertanya. Cukup, Tuan Saint King, tunggu sebentar. Kata Olaf, berbalik dan berjalan keluar arena, dan berjalan menuju orang-orang di sisinya. Olaf, ada apa? Alonso bertanya dengan cemberut. Stephen Lin ingin mengembalikan wajah yang hilang dari seluruh klan naga seorang diri. Olaf berkata dengan suara yang dalam. Tapi bukankah itu berarti kekuatannya turun drastis? Kata Alonso. Berita dari pohon kehidupan seharusnya tidak salah. Kekuatannya memang menurun, tetapi menurut apa yang dikatakan pohon kehidupan, Stephen Lin memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Mungkin inilah kekuatannya. Kartu Hall, kata Olaf. Lalu apa yang harus kita lakukan? Draven bertanya di sampingnya. Ini sangat sederhana. Setelah naik, gunakan perang gesekan. Yang lebih lemah bertanggung jawab atas konsumsi. Yang lebih kuat akan mencari peluang untuk meluncurkan serangan diam-diam denganku. Begitu kekuatan tempur Stephen Lin tiba-tiba melonjak, mereka akan segera bubar dan tunda sebanyak mungkin. Pohon kehidupan mengatakan bahwa dia memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menjadi lebih kuat, hanya 10 detik. Setelah 10 detik, kekuatannya akan melemah. Ketika saatnya tiba untuk mengumpulkan kekuatan semua kita untuk menyerang Stephen Lin serang,
jangan ragu, selama kita bisa mengalahkan Stephen Lin, maka kita semua akan menjadi pahlawan. Kata Olaf bersemangat. Baik, semua orang di sekitar mengangguk dengan penuh semangat. Stephen Lin mengambil Raja Suci, yang memalukan bagi prajurit barat. Sekarang jika Stephen Lin dapat dikalahkan, bahkan jika itu adalah pengepungan, itu pasti akan memalukan. Dan karena ini, dia menjadi terkenal. Kalian semua bermain denganku. Ingat, kita harus memblokir semua sudut yang bisa dia hindari dan kabur, apalagi biarkan dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan kita satu persatu. Kata Olaf. Ya, ayo pergi. Olaf memberi perintah, berbalik dan berjalan ke arena kompetisi. Lusinan pembangkit tenaga listrik barat mengikuti Olaf ke arena, lalu melompat ke arena bersama-sama, langsung mengepung Stephen Lin. Setiap orang memancarkan aura kekuatan super, dan wajah semua orang penuh dengan semangat juang. Mengalahkan Stephen Lin adalah satu-satunya pemikiran orang-orang ini saat ini. Pertarungan agung dan niat membunuh bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempatnya, memandangi orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi tenang. Adegan seperti itu langsung membuat penonton menggila. Lusinan pembangkit tenaga listrik barat vs Stephen Lin. Adegan seperti itu tidak pernah muncul di acara publik manapun, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada orang sebelum atau sesudahnya. Ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak seimbang. Satu kubu hampir mengumpulkan lusinan anggota terkuat dari aliansi UKC, sementara kubu lainnya hanya memiliki Stephen Lin. Apakah Stephen Lin memiliki peluang untuk menang? Diperkirakan bahkan penjudi yang paling oportunistik pun tidak akan berani bertaruh bahwa Stephen Lin akan menang, karena Stephen Lin adalah manusia, bukan dewa. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.